adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Rabu 1 November 2023, Hari Raya Semua Orang Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus penebus dunia, lindungilah para hamba berkat doa restu Ibu Maria Perawan selalu. Semoga para malaikat menjaga seluruh umat bersama rombongan nabi dan barisan rasul suci. Para martir dan gembala, pujangga serta pertapa, dan paduan perawan murni, semoga melindungi kami. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang mengaruniakan rahmat kepada seluruh umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Suster. Selamat pagi Suster. Selamat pagi, Frater. Nah Suster, hari ini kan kita merayakan Hari Raya Semua Orang Beriman ya Suster. Iya, Hari Raya Semua Orang Kudus. Semua Orang Kudus. Iya, Nah Suster, kira-kira dalam bacaan Injil hari ini Suster, apa sih yang ingin Yesus sampaikan kepada kita, umatnya yang masih berziarah di bumi ini, Suster? Iya, baik. Terima kasih, Frater. Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Baru saja kita mendengarkan yaitu Injil Matius tentang sabda bahagia. Ya, Yesus menekankan, dikatakan yang terakhir bahwa bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Ya, ada beberapa poin yang Yesus tekankan di sini
bahwa kita harus berbahagia walaupun kita dihina, kemudian kita juga ditolak, kemudian kemiskinan dan sebagainya. Kita harus bahagia. Dan hari ini yaitu kita merayakan hari raya semua orang kudus. Ya, kita bahagia sekali ya frater bahwa gereja Katolik mempunyai hari secara khusus yaitu hari orang-orang semua orang kudus. Dan besok setelah kita merayakan hari orang kudus, kita juga merayakan jiwa-jiwa orang beriman. Nah, ini adalah suatu tradisi yang luar biasa karena kita di dunia ini juga adalah suatu persiarahan kita yang akan menuju ke rumah Bapa. Nah, di sini dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, saya sangat terkesan sehubungan dengan pesta hari raya semua orang kudus, yaitu ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yaitu yang sudah dibaptis tentunya ya, kita sudah dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Kita sungguh-sungguh diharapkan untuk bisa menjalin relasi hari demi hari dengan Tuhan agar nanti setelah persiarahan kita di dunia ini kita akan bisa melihat Tuhan yaitu dari dengan apa namanya katakan dengan mata kita, ya itu berbagai orang kita bisa membuat suci hati kita sehingga kita akhirnya bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kerajaannya itu. Nah, di sini sungguh-sungguh saya frater dan juga para saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh bahagia bahwa walaupun tantangan kita di zaman ini banyak, tetapi kita masih diberikan kekuatan, ya. Karena Tuhan memberikan sabda penghiburan ini banyak kepada kita, ya. Nah, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kita bisa juga melihat bahwa bagaimana di zaman sekarang ini orang berlomba-lomba mencari kekayaan, tetapi dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yaitu artinya bahwa orang yang miskin di hadapan Allah dia akan 100% menggantungkan dirinya kepada Tuhan, sehingga bukan kepada harta kekayaannya. Makanya dikatakan bahwa kita harus berbahagia ketika kita juga tidak mempunyai apa-apa, tetapi kita senantiasa berharap kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga memberikan penghiburan itu. Dan juga terutama yaitu yang tadi dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya. Nah, tentunya ini juga memberikan peneguhan kepada kita ya. Tantangan kita banyak, tetapi kita juga senantiasa diberi penghiburan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, frater, kita sebagai manusia yang lemah tentunya menyadari bahwa hari demi hari kita harus memandang kepada Tuhan dan juga berharap kepadanya agar pada akhirnya kita juga boleh menikmati seperti orang-orang kudus yang kita rayakan hari ini, kita juga boleh berbahagia bersama di surga kelak. Itulah harapan kita ya frater ya. Ya demikianlah para saudara-saudari yang terkasih untuk renungan pagi ini. Selamat pagi.